Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 2? Semoga semuanya sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran batik pada bab 2, yaitu motif batik tradisional. Silakan anak-anak simak ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Kemudian berikut adalah tujuan pembelajaran hari ini. Pengertian batik. Batik adalah seni melukis di atas kain dengan menggunakan canting yang diisi lilin atau malam sebagai tinta lukisnya. Dalam seni batik ada dua motif yang dikenal, yaitu motif tradisional dan motif kreasi baru. Hari ini kita akan belajar pada motif tradisional ya anak-anak. Motif tradisional adalah motif yang sudah ada sejak zaman dahulu dan digunakan secara turun-temurun. Nah, motif tradisional ini dibagi menjadi dua, yaitu motif geometris dan motif non-geometris. Motif batik geometris. Apa sih motif batik geometris itu? Motif batik geometris adalah ragam hias yang menggunakan unsur geometris sebagai bentuk dasarnya. Nah, unsur geometris itu apa sih? Unsur geometris adalah unsur garis yang tersusun rapi. Berikut contoh-contoh dari motif geometris. Ada motif kawung dan ada motif tumpal. Yuk kita lihat gimana sih motif kawung dan motif tumpal itu. Motif kawung berbentuk lingkaran. Kawung berarti aren atau kolang-kaling yang dipotong melintang sehingga kelihatan 4 potongan bijinya. Anak-anak pasti tahu kolang-kaling ya, yang sering kita makan di es campur. Nah, motif kawung itu bentuknya seperti itu. Ayo kita lihat gambarnya. Nah, berikut adalah macam-macam motif kawung. Anak-anak bisa perhatikan gambarnya ya. Nah, motif kedua dari motif batik geometris adalah motif tumpal. Motif tumpal adalah motif yang mempunyai bentuk segitiga. Ayo kita lihat gambarnya. Nah, ini merupakan contoh motif tumpal. Ada segitiganya, berjajar dengan rapi, sesuai dengan motif geometris yang tersusun rapi. Nah, sekarang kita akan belajar pada motif batik non-geometris. Motif batik non-geometris adalah ragam hias yang tidak menggunakan unsur garis dan bidang geometris sebagai bentuk dasarnya. Akan tetapi, mereka menggunakan motif binatang dan motif tumbuhan. Nah, motif batik non-geometris yang pertama yaitu ragam motif hias binatang. Motif binatang dijadikan sebagai sumber inspirasi untuk menciptakan motif batik. Antara lain motifnya seperti kupu-kupu, burung, sayap, kijang, dan lain sebagainya. Yuk kita lihat contoh gambarnya. Nah, berikut ini adalah contoh dari ragam motif hias binatang. Yang pertama motifnya burung, kemudian kupu-kupu, kemudian naga, dan kijang ya. Anak-anak bisa perhatikan gambarnya.
Kemudian, motif dari batik non-geometris yang kedua yaitu ragam motif hias tumbuhan. Motif tumbuhan juga dijadikan sebagai motif seni batik, seperti daun, tangkai, kuncup, bunga, dan sulur, dan lain sebagainya. Yuk kita lihat gambarnya. Nah, berikut adalah contoh motif dari motif tumbuhan. Kalian bisa perhatikan gambarnya ya. Nah, anak-anak, cukup sekian pembelajaran batik hari ini. Tadi kita sudah belajar tentang mengenal motif geometris dan motif non-geometris. Ustazah harap kalian paham ya. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar anak-anak semuanya.